namanya penghafal Quran di mana-mana itu harus semangat. Nah, kita tes nih. Ini kan ada dua nih, antara santri putri dan santri putra. Siapa sih yang lebih semangat di antara kalian nih? Kira-kira siapa ya, Ki? Putri dong, Putri ya. Tepuk tangan dong, Putri. Oh. Jangan salah sangka, Ki. Putra juga punya suara yang besar dan kali aja yang Putri kalah gimana? Coba ditandingin, coba. Dia malu-maluin loh, awas. مرأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشارا خير من فقط شرع أثرا خير الأخلاق والشيام Hati yang bunda terasa senang bila melihat senyum hati.
dapat reward itu. Yang maksudnya jawab dulu pertanyaannya. Ya jawab lah, itu pertanyaan doang. Nah, ada sebuah apa sih? Ini ada pertanyaan masih dicari. Ini pertanyaannya tebak-tebakan ya. Sayur apa yang sering muncul di akhir film? Hah? Katangan dah, dapat. Zakwan. Kalau diingat-ingat, kita tuh penghafal Quran. Ya wajar lah kalau mereka dikasih pertanyaan kayak gitu nggak hafal. Nah, coba sekarang. Siapa yang tahu surat Al-Baqarah ayat 30 angkat tangan? وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ولمن أصلح في كلمة. Oke, kita akan lanjutkan acara yang keenam, yaitu MSI yang akan dibawakan oleh Anziri Nasar dan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bi akhlaqil karimah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil bariyah sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, pengasuh Pondok Pesantren Motivator Quran Excellencia Indonesia, arif dan bijaksana, serta hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Alvin Toffler, seorang penulis dan futurolog Amerika, di dalam bukunya The Future Shock and the Third Wave menyatakan, era milenium merupakan era institutional change, yakni era menjamurnya berbagai media komunikasi. Konsekuensinya, satu sisi melahirkan nilai-nilai positif, namun di sisi lain, overloading information melahirkan disease of adaptation, yakni penyakit adaptasi. Penyakit adaptasi adalah penerimaan terhadap unsur-unsur asing tanpa mempertimbangkan yang baik dan buruknya. Bahkan penyakit adaptasi ini melahirkan dehumanisasi, demoralisasi, dan despiritualisasi. Akibatnya manusia hidup bebas, beringas, ganas, bahkan lebih ganas dari binatang buas. Bangunan berkepribadian positif, sebagaimana digambarkan oleh Thomas Hobbes dalam War of All Ages, John Locke dalam Social Contract, Brent Spinoza dalam Intellectual Law of God, dan lain sebagainya. Karena pentingnya berkepribadian positif, khususnya sebagai seorang muslim, maka pada momentum yang penuh ukhuwah ini, perkenankanlah kami membawakan syahril Al-Quran yang bertajuk Santri sebagai Aset Masa Depan Bangsa, dengan rujukan Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 24-25
وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, peduhilah seruan Allah dan Rasul. Apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Dalam penjelasan ayat di atas dapatlah difahami, dalam pembangunan remaja dan pemuda hendaknya dapat membatasi antara dirinya dan hatinya. Namun, seperti apakah membatasi antara dirinya dan hatinya? Al-Samarkandi dalam kitab tafsirnya Bahr al-Ulum yang artinya membatasi antara orang mukmin dengan kemaksiatannya yang mengarahkannya dan mendekatkannya dengan api neraka, serta membatasi antara orang mukmin dengan kafir dengan ketaatannya yang mengarahkannya dan mendekatkannya dengan syurga. Hadirin yang kami banggakan, dalam penjelasan di atas menunjukkan bahwa seorang pemuda yang tidak dapat mengontrol hatinya dari kemaksiatan, maka hanya akan melahirkan kerusakan, bahkan kehancuran bagi manusia. Dalam ayat selanjutnya, Profesor Dr. Muhammad Quraisyhab dalam kitab tafsirnya Tafsir Al-Misbah menyebutkan, sendi-sendi bangunan masyarakat akan melemah jika kontrol sosial ikut melemah. Apalagi perkembangan zaman yang begitu cepat. Saat ini anak muda terjerumus dan terlena dalam westernisasi. Orang Barat merayakan Hari Valentine, kita turut merayakan Hari Valentine. Di bawah sinar remang-remang, di saat hujan rintik-rintik, angin menghembus sepoi-sepoi basah, duduk berdua, subhanallah. Oleh karena itu, hal apakah yang harus kita lakukan dalam rangka membentuk generasi penerus bangsa yang berjiwa Islam sejati? Dan siapakah yang berperan di dalamnya? Yang pertama, para orang tua,
guru dan pendidik. Yang kedua, pemuda dan remaja sebagai generasi penerus bangsa seharusnya dapat menjadi pemuda yang membawa kemaslahatan, bukan kemudaratan, membawa kesejahteraan, bukan kesengsaraan, membawa kemajuan, bukan kehancuran, membawa ketenangan, bukan kekacauan. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan bangsa kita bangsa yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Akhirnya, hai saudaraku orang Padang, santri Siha Indonesia Kuwait, hai saudaraku arek Jawa, santri Api Indonesia Baik, hai saudaraku orang Sunda, santri Damang Indonesia Cemerlang, hai saudaraku orang Madura, santri Soke Indonesia Tak Peke. Dari Tasik sampai ke pusat, dari Umar sampai Usman Ali, semuanya Hafiz idaman, motivator, ekselensia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta Nabi, ketika kita berdua bilang cinta Nabi, maka kalian menjawab bersalawat, guncangkan bumi, getarkan arsy. Kayak gitu. Paham? Coba kita tes dulu sama kakak yang di sebelah saya. Cinta Nabi, Bersalawat, guncangkan bumi, getarkan arsy. oke. Udah apa kan? Kita tes. Guncang. Cinta Nabi, Bersalawat, guncangkan bumi, getarkan arsy. kayaknya lebih motivasi dari Putri Najwa. namanya sulit sekali tuh. Oke. Namanya siapa? Najwa Putri. Oke. Kepada saudari Putri, disilakan. Tahiyatan azimah, tahiyatan mubarakah, tahiyatan min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tahiyatan min ahli sunnah wal jamaah, tahiyatan min ahli jinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Motivator Quran Ekselensia Indonesia Al-Mukarram Ustaz Edi Susanto wal Mukarramah Ustazah Anita Karol. Waktu ini saya akan membahas tentang hakikat cinta. Cinta adalah instrumen untuk mencapai tujuan. Pada dasarnya cinta adalah netral, tetapi terpulang kepada siapakah yang membuktikan cinta tersebut. Ketika nafsu syahwat yang mendominasikan, maka wajarlah cinta tersebut berakhir dengan kebinasaan. Tetapi ketika cinta yang bertaburan dengan buah iman kepada Allah, maka cinta adalah pengikat antara manusia dengan Tuhannya, yang menjadikan dia ikhlas dalam beribadah. Dalam mendefinisikan cinta, banyak para pemikir yang mengkiaskan nama cinta dengan kata-katanya. Cinta adalah fitrah yang dianugerahkan Allah kepada setiap makhluknya. Lantas, bagaimana Islam menyikapi emosi cinta yang selalu membawa kebahagiaan namun yang membawa malapetaka bagi pecinta maupun yang dicinta? Adakah cinta yang sejati dan bagaimana pula pengaruhnya terhadap manusia? Nah, hadirin, masalah inilah yang saya akan bahas dalam muhadharah kali ini. Ada beberapa hakikat cinta seperti cinta kepada sesama. Di antara langkah syaitan dalam menggoda dan menjerumuskan manusia adalah dengan memutus tali persaudaraan antar umat Islam. Ironinya, banyak umat Islam yang terperdaya mengikuti langkah syaitan itu. Mereka menghindar dan tidak menyapa antar sesama tanpa sebab yang dibenarkan syara. Terkadang putusnya hubungan tersebut
berlangsung hingga 1 tahun. Oleh karena itu, hukum syariat dalam masalah ini sangatlah tegas dan ancamannya pun sangat keras. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidak halal bagi seorang muslim memutuskan hubungannya dengan saudara muslimnya. Barang siapa yang memutuskan lebih dari 3 hari dan meninggal, maka ia akan masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, cinta kepada lawan jenis. Islam sebagai agama yang sempurna juga memperlihatkan aspek-aspek duniawi dan memberikan solusinya. Dalam hal cinta kepada lawan jenis ini, Islam memandangnya sebagai fitrah yang dianugerahkan kepada setiap makhluknya untuk memotivasi memperbanyak keturunan. Tetapi Islam juga memberi rambu-rambu atas cinta kepada lawan jenis ini. Solusinya adalah dengan membangun rumah tangga atau dengan jalan menikah. Nah hadirin, ingat gak Ustaz pernah bilang kalau Desember nanti akan diadakan pernikahan massal. Siapa nih yang udah membuat nikah? Nanun! Gak ada yang membuat nikah? Kami tidak pernah mengetahui solusi untuk 2 orang yang saling cinta. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menikah maka menikah, karena itu akan memutuskan pandangan. Dan barang siapa yang belum mampu menikah maka berpuasalah, karena puasa ibaratkan kebiri. Islam mengecam perzinahan, tetapi sangat menganjurkan menikah bagi yang mampu secara fisik dan psikis. Andai kata belum atau tidak maka berpuasalah, karena Islam menganjurkan untuk berpuasa dan menahan diri dari godaan yang membangkitkan syahwat. Yang ketiga, cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Menurut Utsman Najati, cinta kepada Allah dan Rasul-Nya merupakan rasa cinta tertinggi yang ada pada dalam diri manusia. Jika kita mau melihat realita, banyak yang terkena gangguan jiwa karena cintanya yang berlebihan kepada hal-hal yang bersifat materi, seperti cintanya kepada kekasih, cintanya kepada harta, cintanya kepada pekerjaan, dan yang sebagainya, yang membuat dia terus ingin memuaskan rasa cintanya itu yang pada hakikatnya tidak akan terpuaskan secara berlebihan, yang pada akhirnya hanya membawa kekecewaan karena cinta itu bisa saja bertepuk sebelah tangan atau cinta itu hanya nisbi dan relatif. Itu tadi Putri nggak sih? Nggak tahu. Masya Allah, kita kasih tepuk tangan dong yang meriah buat Putri. Oke, seperti yang dikatakan Putri tadi tentang cinta, udah paham nggak? Ih, jangan sampai masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Apa sih? Jangan sampai masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Bukan masuk telinga kanan ke dalam hati. Na'udzubillah, Tuhan na'udzubillah. Nah, kayaknya kalian itu udah pada loyo lagi deh. Kenapa sih? Oh, butuh pendamping. Nanti ikutan itu ya, apa nikah masal itu? Di bulan Desember. Oke, Balkis mau nikah di bulan Desember. Tapi saya Bunda yang Iwan, burung kakak tua. Kita mulai. 1, 2, 3. Oke, kita tes lagi semangat yang Ikhwan. Ketika membacakan cinta Nabi, maka kalian akan menjawab seperti yang sama kayak tadi. 1, 2, 3. Cinta Nabi. Oke, tepuk tangan dong buat teman-teman. Dari Santriwati Khadijah.
kalau Nuzula udah gede, Nuzula mau jadi orang kaya yang punya banyak uang. Buat apa? Biar Nuzula bisa beli ibu rumah yang gede banget dan mobil yang mewah. Wah, berarti Nuzula harus rajin belajar ya? Iya dong, kemarin aja ujian Nuzula dapat 100 loh. Wah, hebat anak ibu. Penting, Nuzula harus tetap selalu mengaji ya, agar Nuzula selalu ingat nama Nuzula dan cara di kalamnya. Pasti, Firdausi, Nuzula, surat Al-Kahfi, ayat 107, juz 15 kan Bu? Iya, ayo lagi. Bulan sabit diapit kedua pipinya, seakan tak pernah ingin meredup. Senyuman, kasih sayang dan tawarnya seakan menjadi asupan mereka setiap harinya. Segala keterbatasan tak menyuruhkan mereka untuk terus menebar cinta dan kasih. Genggaman tangan sang ibu dan semangat membara gadis memiskin menjadi benang merah untuk terus menyambungkan untaian cerita kehidupan. Nuzula pulang. Dari mana aja nah? Kok baru pulang malam-malam? Dari sekolah lah Bu. Emang lu pikir dari mana? Nuzula nih Bu, ketua OSIS. Wajar lah Nuzula pulang telat. Masa gimana jadi ngerti sih Bu? Ibu itu khawatir. Udah cepat ambil air wudhu, terus sholat maghrib, dan kita ngaji bersama ya. Ih Bu, anak baru nyampe, malah disuruh ngaji. Dia capek lah Bu. Udah, Nuzula beristirahat, jangan ganggu. Ibu, Bu. Kenapa Marta juga tidak marah-marah? Gara-gara Ibu, Nuzula telat. Bukan Ibu bangunin. Nuzula tuh ketua OSIS Bu. Mau taruh di mana muka Nuzula kalau telat? Oh, udah mati lagi ya. Hah? Bekal Bu? Apaan nih? Mana mungkin Nuzula makan kayak gini? Ogah. Bu, ngapain Nuzula makan kayak gitu? Mendingan Nuzula makan di kafe sama teman-teman. Ada. Nuzula ini kan kerja Bu. Uang Ibu gak bakal cukup buat kehidupan Nuzula. Udah, Nuzula pamit. Oh, gue harus gitu deh. Apa ya? Tunggu. Gue pengen beli tas tau. Tas yang mana? Tas yang dari zaman itu loh, yang 3 miliar. Ih, cuma 3 miliar. Gue punya lebih dari itu. Ya udah, sekalian aja bayar 10 miliar. Disuruh? Apaan lu megang-megang? Bergabung. Ih, apaan sih manggil-manggil Ibu? Enggak, bukan orang gila kali bukan. Ibu, Bu maaf itu gak acara kita Bu. Duk capel. Duk capel. Menjadi seorang monster. Banyak telah kebahagiaan di hati. Hanya bisa sosok gadis ini hancur hati ini melihat semesta menangis ingin merengkuh tubuh kecil ini, ingin membelai dan mencup lembut keningnya. Ini
matahari tetap menyinari sang rembulan. Muslim minta tolong ke Kak Zula ya, Bu. Jangan, dia sedang sibuk bekerja untuk kita. Kapan, Bu? Kapan Kak Zula pernah memikirkan kita? Keadaan Ibu udah parah, Bu. Jangan, tapi Muslim harus berjanji kepada ibu untuk tidak mengatakan ini kepada kakakmu. Ibu hanya titip pesan. Kalau ibu ingin sekali bertemu dengannya, walaupun 1 minggu saja. Tidak usah membawa apa-apa, hanya senyum dan dirinya saja. Loh, Ibu nggak apa-apa, Bu? Beneran Bu nggak apa-apa? Ibu kuat kan, Bu? Kayaknya enak kita nyampe di mana gitu ya? Tahu nggak ada yang kafe di sana loh yang baru? Mending kita nyatu di situ aja. Yang mana sih? Yang baru itu loh, nggak tahu. Gue kudet amat ya. Kak Zula, Apa-apa nih megang-megang? rindu, Kak. Ibu mohon, Kak. Apaan sih? Rindu, Kak. Enggak, gue nggak kenal siapa ini. Itu kan yang kemarin yang di kafe itu ya? Ih, gue usah megang-megang deh. Ih, gue jijik. Gak usah bantuin. Gandal kayak gitu, gue usah dibantuin. Ih, ayo, balik aja. Amit punya adik kayak gitu. Bikin gue malu aja sih. Untung gue bisa nutupin. Kalau enggak, amat riwayat gue nih. Pulang, Kak. Nah, ini nih. Ibu rindu, Kak. Dengar ya, lu tuh bikin malu aja sih. Yasmin mohon, Kak. 1 minggu saja, Kak. Tidak usah bawa apa-apa, cukup bawa senyum dan diri, Kak. Kakak bilang gak mau ya gak mau. Yasmin mohon, Kak. Yasmin mohon, Kak. Ibu rindu, Kak. Dengar ya, kakak tuh harus fokus ke interview yang besar di perusahaan besar. Gak ada buat mikirin, gak ada waktu buat mikirin nenek-nenek tua itu, si ibu kamu yang gak berguna itu. Jahat Yasmin mohon, Kak. Ibu rindu, Kak. Aku bilang gak mau ya gak mau. Kak Zula kok Kak Zula gak ngerti banget sih. Ibu yang telah melahirkan kakak, ibu yang telah membesarkan kakak. Tapi apa balasan kakak? Yasmin sebagai adik kakak merasa jijik punya kakak seperti kakak. Dengar ya, emang kamu kira papa gak jijik punya adik kayak kamu? Sekali lagi kamu kayak gini, gak ada ampun. Berani kamu ngelangi lagi? Awas. Semoga aja berhasil. Semangat. Tok. Ya. Permisi Bu, saya izin masuk. Ya, silakan. Perkenalkan, saya dari calon karyawan yang akan mendaftarkan ke perusahaan Ibu. Ini beberapa data-data saya, silahkan dicek. Ya, doain dulu ya. Namanya cantik, untuk orang cantik seperti kamu. Wow, nilainya kamu bagus semua ya. Beruntung banget kalau perusahaan ini punya karyawan seperti kamu. Terima kasih. Saya punya beberapa pertanyaan untuk kamu. Apa kamu siap untuk di interview? Oke, saya siap. Yang pertama, kapan ulang tahun ibu kamu? Ulang tahun ibu saya tanggal 31 Agustus. Oke, 31 Agustus. Yang kedua, apa pembicaraan terakhir kamu bersama ibu kamu? Pembicaraan terakhir saya dengan ibu saya itu sudah sangat lama ya Bu. Karena nih Bu, dulu tuh saya nih seorang ketua OSIS dan saya juga sering mengikuti beberapa olimpiade besar. Jadi gak ada waktu saya buat berbicara dengan ibu saya. Dan menurut saya itu berbicara dengan ibu saya itu gak penting Bu. Oke, saya paham. Selanjutnya,
Atau kamu masih tinggal bersama ibu kamu? Enggak. Karena perusahaan yang saya inginkan, yang saya impikan selama ini, itu tuh jaraknya jauh dengan rumah ibu saya. Rumah ibu saya tuh di pelosok kayak gitu lah, Bu. Dan saya terpaksa membeli rumah yang mewah untuk kepentingan saya, agar saya bisa memasuki perusahaan yang saya inginkan seperti itu. Lalu bagaimana dengan makanan favorit ibu kamu, kesukaan ibu kamu, hobi ibu kamu, bahkan yang lainnya bagaimana? Maaf Bu, menurut saya untuk memikirkan seperti itu nggak penting, Bu. Oke, saya beri kamu satu kesempatan. Sekarang kamu pulang ke rumah, lihat telapak tangan ibu kamu. Setelah itu balik ke perusahaan ini, nanti kita diskusi lagi. Oke. Baik Bu, terima kasih. Saya pamit undur diri. Waktu bergulir begitu cepat. Di suatu gubuk rumah kecil, rumah ibu Nazila. Apa nih? Bilangnya perusahaan besar berkelas, nyatanya interviewnya ecek-ecek kayak gitu. Bikin gamut banget, sumpah. Apaan nih? Bendera putih depan rumah. Gila kali orang masang bendera putih depan rumah. Assalamualaikum. Nangis. Ibu. Ibu kenapa, Bu? Ibu pasti bercanda kan, Bu? Ibu rindu Nuzula kan, Bu? Ibu sekarang Nuzula di sini, Bu. Dek, Ibu kenapa, Dek? Jawab kakak, Dek, Ibu kenapa? Apa? Gak mungkin. Ibu gak mungkin. Ibu, kenapa kamu gak pernah bilang sama kakak, Dek? Kenapa? Ibu maafin Nuzula, Bu. Ibu pasti bercanda kan, Bu? Ya kan, Dek? Ibu bercanda kan, Dek? Ibu bangun, Bu. Nuzula di sini, Bu. Tangan Ibu. Tangan Ibu yang selalu nyapin Nuzula saat Nuzula masih kecil. Tangan yang halus, tangan yang lembut. Nuzula merindukan itu, Bu. Kenapa ini? Kenapa, Dek? Kenapa tangan Ibu penuh dengan luka? Mendengar omongan orang, kamu menjadi ketahuan dan Ibu. Kenapa tangannya satunya? Kenapa tidak ada satupun tangan Ibu yang bersih dari luka dan nanah? Kenapa ini? Bukannya semua ini tuh gara-gara kakak. Ibu ingat kan, Bu, dulu Nuzula pernah bilang, Bu, kalau Nuzula udah besar, Nuzula bakal jadi orang yang sukses, Bu. Buat siapa, Bu? Buat Ibu.
Untuk apa kamu berikan rumah yang besar dan mobil yang mewah, Bu? Bu, sekarang Nuzul udah punya semuanya, Bu. Ibu pindah rumah ya, Bu, sekarang, Bu. Ibu bangun kan habis ini, Bu? Ibu bangun kan, Bu? Ibu. Ibu. Satu lagi, Kak. Sekarang ini sempat-sempatnya ibu sebelum meninggal menulis surat untuk kakak. Menurut Yasmina, kakak tidak pantas untuk mendapatkan surat ini. Kamu di mana surat itu, Dek? Di mana surat itu sekarang, Dek? Beritahu kakak, Dek, di mana surat itu? Yang kecil yang dititipkan Tuhan untuk ibu adalah merupakan sebuah kebahagiaan yang mendalam dari hati ibu. Ibu sangat mencintaimu. Ibu sangat merindukanmu. Ibu ingin melihat wajahmu yang elok cantik. Ibu bahagia. Ibu bahagia ketika melihatmu tertawa bersama teman-teman. Tapi ibu tersenang. Tapi ibu senang melihat semua tersenyum bersama teman-teman. Ibu sudah terdahulu. Ibu terkejut lemah, berdaya. Ibu harap Nuzul datangnya ke ibu, meskipun hanya satu detik saja. Nuzul tetap pada ibunya. Ibu rindu Nuzul. Ibu rindu tanda tahu. Ibu rindu tanda tahu dengan Nuzul. Nuzul, ibu berpesan kepadanya, meskipun kau tidak mau menikah, kau tidak mau menemui ibu, kau jijik melihat ibu, ibu tetap mencintai. Satu pesan untuk Nuzul, jaga adik baik-baik ya. Jaga adiknya, ibu kamu, Nuzul, putri ibu tercinta. Ibu, gak mungkin, Bu. Ibu maafin Nuzul, Bu. Ibu, Nuzul gak mau menyesal untuk yang kedua kalinya, Bu. Nuzul janji, Nuzul bakal bawa Yasmin, dan Nuzul akan membiayakan Yasmin sampai sukses nanti, Bu. Nuzul janji, Bu. Ibu dengarkan mohon, Bu. Yasmin, Kakak minta maaf. Kakak minta maaf. Kakak janji, Kakak akan membiayai kamu sampai kamu sukses nanti. Kau percayakan sama Kakak. Adek, dan Kakak, Dek. Maafkan dia. Maafkan aku, Bu. Ibu! Ibu! Teruntuk sang surya yang akan tergelincir. Doa dan harapan kembali mengalir dari putih dan pucat bibir. Seorang gadis yang berjalan dengan
bergetir. Sang surya tak mampu menyinari sang rembulan lagi. Tubuhnya telah terbujur kaku. Bibirnya tak mampu lagi melantunkan untayan surat Al-Kahfi. Kedua mata teduhnya tak mampu untuk melihat senyum tipis sang rembulan. Telapak tangannya menjadi putih kerasnya dunia. Telapak tangannya menjadi bukti, tetapi hatinya sang pemilik sinar paling terang. Dan telapak tangannya menjadi bukti akan cinta yang menggelora dan menggebu-gebu. Saat ini sang surya sedang sibuk bercengkrama dengan sang pencipta. Ia sedang menorehkan cerita baru tanpa adanya rembulan. Ibu, ibuku tercinta. Hari ini kau tak lagi di sampingku. Kenyataan yang ada nyatanya teramat pilu, nyatanya teramat menggores hati. Kepastian takdir rasanya begitu merindu. Setiap kali aku kembali mengingat namamu. Ibuku yang aku cinta, terimalah maaf dari putri pencintamu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara selanjutnya adalah arahan dari Ustaz Yadi kepada Abu Karam. Kami haturkan. Langsung saja kita kasih close dulu kepada Asrama Fatihah. Ini perdana tapi sudah luar biasa ya, luar biasa. MC-nya bagus, bisa membawa suasana lebih meriah. Walaupun juga masih ada salah-salah nggak apa-apa. Gitu. Kuncinya acara itu di MC. MC itu master ceremony. Yang namanya MC harus menguasai panggung. Ya, makanya agak kesel sama Santri Putra. Sudah dipancing-pancing sama MC-nya, lemas aja kayak orang mau mati besok. Dikasih hadiah, ribut. Nariklah mentalnya kalian ini, gitu ya. Setidak-tidaknya menghargai orang yang sudah tampil di depan. Setidak-tidaknya menghargai santri MT yang sudah berjuang sungguh-sungguh untuk acara malam ini. Apalagi ini ada hadiahnya, ada konsumsinya, ini kan perjuangan luar biasa, nggak sembarangan gitu. Pokoknya top deh buat Asrama Fatihah. Tinggal ini aja sih, koreksi dari Ustaz adalah manajemen waktu ya, manajemen waktu. Nah, acara seperti ini, muhadharah ini menjadi ajang gini loh, yang namanya pesantren motivator Quran, berarti kalian seluruh santrinya dituntut untuk percaya diri, mulai dari hebat di public speakingnya, mulai hebat di negosiasinya, mulai hebat dari drama. Tapi ini penting, kalau nanti sampai kuliah dipakai melatih mental kepercayaan kalian itu penting. Saya tidak ingin santri saya itu culun, mojok sendiri, temannya itu aja, itu aja temannya itu, nggak ada lagi.
manyun tiap hari. Manusia apaan begini nih? Gitu. Saya tidak ingin santri seperti itu. Santri MT itu ceria, senyum, bahagia, temennya banyak banget.